wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di channel kita DM Official dan narasumber kita Dr. Dini Mahdani. Assalamualaikum. Corona. Sekarang kita mau membahas keistimewaan pendidikan pesantren, Ustaz. Jadi saya mau bertanya ini kepada Ustaz kan, Ya, siap. sebenarnya apa sih itu pesantren, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ini tema yang lumayan seru ya, seru. Karena tidak semua orang kena dengan pendidikan pesantren, apalagi keistimewaan pendidikan pesantren. Nah, ini bagus kita angkat. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya apa sih pendidikan pesantren? Pendidikan pesantren ini sebenarnya adalah konsep full day school yang dari awal. Dan kalau kita lihat sejarah, memang pesantren ini saya sebutkan dalam disertasi saya sebagai salah satu pendidikan yang indigenous atau pendidikan yang memiliki ciri khas asli Indonesia aja. Ini tidak mudah ini. Jadi cuma di Indonesia yang memiliki karakter pendidikan pesantren. Kalau bisa saya katakan pesantren ini asli milik Indonesia. Model pendidikan asli orang Indonesia. Tidak ditemukan di Timur Tengah, di Malaysia, di daerah lain, di Afrika, kecuali di Indonesia. Jadi pendidikan pesantren ini adalah, kalau kita lihat dari sejarah, awalnya para ulama ingin mengumpulkan anak didik di sebuah lingkungan yang lebih kondusif. Jadi di lingkungan tersebut anak didik dikumpulkan dalam rangka dididik dari awal bangun tidur sampai lanjutnya tidur. Jadi 24 jam aktivitas semua di pondok. Nah, sederhananya pesantren itu adalah pendidikan Islam, bagaimana mengajarkan Islam baik dari segi keilmuan maupun dari segi amaliyahnya. Nah, kira gitu untuk sederhananya. Terus pertanyaan kedua nih, Ustaz, apa keistimewaan pendidikan pesantren itu, Ustaz? Nah, ini poinnya. Jadi apa keistimewaan pesantren? Paling utama adalah pendidikan karakter sebenarnya. Tidak ditemukan di pendidikan lain kecuali pendidikan pesantren. Kenapa saya katakan pendidikan pesantren? Karena yang pertama di pesantren adalah diajarkan pendidikan tentang ilmu agama yang mendalam tentunya. Bisa bayangkan setiap hari itu sampai 8 sampai 12 mata pelajaran yang dipelajari. Jadi seluruh cabang keilmuan Islam yang para ulama menyebutkan hampir 15 macam ilmu, dari nahwu, sharaf, balaghah, mantik, selanjutnya tafsir, ulumul hadis, sampai 15 mata pelajaran agama itu semua ada diajarkan di pesantren. Itu yang pertama tentang pendidikan ilmu agama. Yang kedua, yang istimewa di pesantren itu adalah pendidikan amaliyah atau karakter seseorang. Di pesantren kita akan diajarkan bagaimana bersabar dengan learn by doing, belajar sambil melakukan. Contohnya begini guys, ini santri nih, santri mau masuk WC, ini santri ribuan loh. Ya kata tidak usah 1.000, 500 atau 300 saja. Dia mau masuk WC, WC-nya yang disediakan cuma 10, itu ngantri. Artinya apa? Ini santri latihan untuk bersabar. Wah, itu seru tuh. Jadi yang antri di depan WC itu sabunnya ngantri. Sabunnya satu. Jadi pertama datang mau mandi sore misalnya, jam 3 sudah datang, sabun paling depan, kemudian kedua, yang ketiga, keempat, orangnya hilang. Nanti kalau sekiranya sudah sampai giliran, nunggu di depan, masuk sabun, masuk orangnya. Nah, itu pendidikan yang istimewa, jadi pendidikan ilmu dan pendidikan karakter. Ini yang sekarang di pendidikan nasional kita ini lebih didengung-dengungkan. Padahal dari zaman dulu sudah pendidikan karakter itu di pesantren. Takwa, soleh, zuhud, apalagi ya karakter-karakter lainnya, beriman dan lain sebagainya, itu cuma diajarkan di pesantren. Terus pertanyaan ketiga nih, Ustaz, Ya,
bagaimana cara pendidikan pesantren itu Ustaz, prosesnya. Oke, baik. Nah, ini sudah mulai ke teknis ya. Orang tidak akan mengenal pendidikan pesantren atau bahkan begini ya. Yang menjadi permasalahan kita kadang-kadang image pesantren ini buruk. Ini harus kita ubah, kita patahkan, kita rubah. Kenapa buruk? Kadang-kadang begini loh. Masyarakat kita terkadang menjadikan pesantren ini sebagai alternatif terakhir dari pendidikan kita. Bayangkan, misalnya begini contohnya, ini anak begal, nakal ya, sekolah di sini berantem, pindah, sekolah di sini mencuri, dipindah, sekolah di sini berantem lagi, dipindah, keliling semua sekolah, orang tuanya sudah tidak sanggup lagi, masukin pesantren. Ini keliru ini keliru, salah besar. Jadi image-nya buruk akhirnya. Satu orang, dua orang ngumpul akhirnya numpuk semua yang di pesantren seperti ini barangnya. Nah, harusnya di pesantren itu kita balik keadaan sekarang. Jadi misalnya begini ya, kita punya anak 3 atau 5, cari yang paling pintar, masukin pesantren. Sehingga kedepannya muncul ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama yang pintar, yang kreatif, inovatif. Nah, proses pembelajaran di pesantren, jadi yang menjadi fokus di pesantren itu adalah karakter kiai. Nah, kiai ini tokoh sentral. Jadi satu pesantren akan dipimpin seorang kiai sebagai pengasuh, sebagai pemimpin, sebagai murabbi. Ya, jadi karakter kiai ini yang akan menjadi figur sentral dalam pendidikan. Dia yang akan mengarahkan. Nah, kiai ini akan dibantu ustadz. Ustadz inilah yang sehari-harinya mengajar. Dan istimewanya nih pesantrennya, di pesantren itu diwajibkan tahajud. Oh, so tadi tahajud tuh ya. Wajib tahajud. Jam 3, jam 4 bangun sudah. Tidak bangun, habis. Disiram, dipukul pakai rotan. Jadi pendidikan ini bukan melanggar HAM ya. Ini keliru pendidikan sekarang. Dikira memukul pakai rotan melanggar HAM. Dipukul itu sesuai dengan sunnah Nabi, pakai rotan kecil, dipukulnya di sini. Bukan di sini, sini. Agar apa? Agar tercipta efek jerah. Nah, bangun tidur jam 4, jam setengah 4, setelah bangun sholat tahajud. Nah, ini adalah learning by doing, saya bukan tadi, dari belajar, dari mulai kebiasaan, dibiasakan dari kecil, sehingga begitu dia besar, dia akan menjadi ulama dengan ilmu yang mumpuni, dengan amaliyah karakter yang mumpuni. Tadi kan Ustaz ada menjelaskan tentang pendidikan ilmu dan amal kan? Iya, betul. Bisa dijelaskan lebih jauh lagi Ustaz tentang ilmu dan amal? Iya, bagus. Pendidikan ilmu ini pembelajaran tentang ilmu-ilmu agama secara menyeluruh. Kita di pesantren diajarkan semua cabang keilmuan Islam. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ini tidak ditemui di lembaga pendidikan yang lain selain pesantren. Dulu kalau orang-orang Aslafun Sholeh zaman tabi'in itu ada mengenal istilah kutab. Kutab ini lembaga pendidikan awal setelah Rasulullah. Nah, tetapi kutab ini bukan lembaga pendidikan resmi. Jadi dia cuma seperti halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan, bukan lembaga resmi. Nah, di pesantren itu ditarik semua. Metode-metode tersebut dimasukkan di pesantren. Makanya dari pesantren ini ya, saya ceritakan lebih rinci lagi ya, pendidikan ilmunya. Ini dimulai dari setelah subuh. Jadi subuh masih fresh, otak anak-anak masih segar, memorinya masih bagus ya, masih subuh. Setelah sholat subuh, wirid, maka mulai penyampaian materi-materi, baik itu tasawuf, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, ataupun materi-materi yang lain, fikih, Anwarul Masalik misalnya. Nah, ini setelah subuh. Setelah subuh selesai, persiapan, kemudian
setengah 8 itu mulai masuk kelas. Ini secara umum seperti itu pendidikan pesantren. Masuk kelas, di kelas sama seperti yang pembelajaran lain, berbagai materi dan mata pelajaran yang dipelajari dari nahwu, ilmu alat lainnya, Arabiyah, nahwu, shorof, i'lal, imla dan lain sebagainya sampai zuhur. Zuhur, sholat zuhur berjamaah, sholat zuhur ada lagi kadang-kadang tambah dengan hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Nah setelah selesai jam 2 ya, antara jam 2 selesai istirahat. Nah biasanya bagi santri-santri yang ikut umum di sini ada yang masih SMP, SMA atau kuliah, dia akan melanjutkan istirahat sebentar di kamar, melanjutkan pembelajaran mereka. Ada yang masuk SMP, SMA, dan kuliah. Jadi sampai belajar, kemudian sore siap-siap sholat asar, kemudian maghrib. Setelah maghrib ada lagi nih pelajaran halaqah biasanya, kumpulan secara umum dalam masjid. Nah kembali lagi dibahas tentang ilmu keislaman, tauhid, fikih, tasawuf, lebih diperdalam lagi setelah maghrib. Setelah maghrib selesai, setelah isya selesai, setor hafalan lagi. Setelah hafalan, baik itu hifdzul mufradat untuk Arabiyah, baik itu hafalan hadis, hafalan mutun, baik mutun zubat, Safinatun Najah atau Alfiya bin Malik. Selesai itu balik ke rumah, balik ke kamar, bukan di rumah ya, di pesantren ya. Balik ke kamar, kemudian belajar mandiri, kemudian istirahat malam, dan begitu seterusnya kembali subuh berputar. Itu hari itu untuk ilmu. Nah di samping itu ada biasanya disebut dengan pakar pendidikan dengan hidden curriculum atau pendidikan amal. Nah saya sebutkan dengan pendidikan amal. Hidden curriculum ini kurikulum tersembunyi. Jadi dia tidak disebutkan, tidak ada tulisannya, tidak ada kertas, tidak ada berkas, tapi ada yang tersembunyi yang disampaikan. Misalnya begini ya, belajar sabar dari antri di mana tadi, di WC, mau bawa hajat antri. Kemudian belajar bagaimana menghormati seorang guru. Ini hilang sekarang ini di pendidikan kita, ini hilang, tidak ada. Kalau di pesantren ini kiai mau lewat, ustadz mau lewat, posisi radius 10 meter sudah berdiri semua, berdiri. Bukan memuliakan orangnya, memuliakan ilmu yang ada di pada beliau. Nah sehingga apa? Sehingga semua ilmu yang disampaikan ustadz-ustadznya di kelas atau di masjid secara langsung akan diamalkan pada kehidupan pondok sehari-hari. Nah memang ini sangat membosankan, dalam tanda kutip ya, membosankan bagi orang-orang yang masih ingin dirinya beramai-ramai di luar. Tetapi kalau secara pendidikan itu luar biasa. Ini yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan luar biasa ke depannya. Ya, gitu. Udah terbayang ya bagaimana pendidikan pesantrennya? Sudah sih Ustaz. Nah, makanya ke depan kita ubah image pesantren. Ada kita punya anak 5, cari yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Ini yang ke depannya akan menjadi Imam Syafi'i. Oh, bayangkan di Indonesia punya Imam Syafi'i. Waduh, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, orang-orang besar dengan keilmuan yang besar, akhlak yang besar, keilmuan yang luar biasa. Mudah-mudahan. Amin. Segitu dulu nih Ustaz perbincangan kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe.